Baik, saat ini kita akan memberikan kepada Anda apa-apa saja yang sempat disita oleh kepolisian, dan salah satunya adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan trik dalam praktek penggandaan uang. Anda lihat di layar, ada 3 jubah besar tadi, warna hitam 2 buah, 1 warna kuning, 2 saku ukuran jumbo di bagian belakang, dan tiap saku bisa memuat hingga 200 juta. Pecahannya 100.000, mungkin seperti yang Anda lihat di media sosial ya, di YouTube. Di situ ada video di mana memang uang yang mendominasi promo, mungkin bisa saya katakan promo, itu adalah uang pecahan Rp100.000. Diduga Taat juga mengambil uang dari 2 saku jumbo tersebut saat beraksi seolah memunculkan uang. Ya. Nah, ini kantong tempat perhiasan emas juga disita, warna merah, harga Rp10 juta, ukuran segenggaman orang dewasa. Mitos perhiasan yang diambil akan bertambah dan tidak akan pernah habis. Ini dirilis oleh Ditreskrim Polda Jatim ya. Ada kantong tempat perhiasan ini, faktanya perhiasan ternyata hanya berupa besi sepuhan saja. Dapur ATM, harganya Rp250.000, berbentuk kotak kayu, di dalamnya ada tulisan Arab. Mitosnya menghasilkan uang 5 juta setiap hari. Iya. Kita akan berikan, apalagi yang diberikan ini pasti sangat menarik ya. Fakta-faktanya adalah polisi menyita juga tidak pernah nih melihat uang muncul dari kotak. Dan sangkalan dari Taat pribadi adalah ilmunya hilang kalau ditahan. Itu ya. Nah ini nih, ada juga bolpen laduni, harga Rp10.000. Mitosnya pemegang bisa langsung menguasai 7 bahasa asing. Baik, itu dia. Dengan penjelasan-penjelasan yang mungkin kalau Anda baca sekilas di grafis ini seperti mengada-ada dan seperti menghayal, tapi bagi orang-orang yang mungkin berhadapan langsung dengan Taat pribadi adalah suatu hal yang mudah untuk dipercaya dan diyakini kebenarannya. Saya sudah bersama dengan 2 narasumber saya di sini. Terima kasih Pak Helmi Faisal, Sekjen PBNU, yang juga Menteri dari PDT di periode keempat zaman Pak SBY. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Helmi, apa kabar? Sekarang dari Sekjen PBNU ya, Pak Helmi ya, dan di sebelahnya ada Pak Sodik Mujahid, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam Pak Sodik. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan kepada Anda karena NU sudah membuat seruan. Ini penting, ada 5 poin yang disampaikan dengan cukup tegas dari NU untuk Anda. Sesaat lagi. Ditunjukkan kepada kami, ini kan. Wow, oke, itu yang kita dengarkan tadi dari Wakil Ketua Komisi 3 ya, Pak Benika Harman, yang langsung bertemu dengan Taat pribadi dan juga Ibu Marwah Daud sebagai Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng ya. Ini pasti mengejutkan untuk Pak Sodik juga sebagai Wakil Ketua Komisi 8. Artinya ada sesuatu yang abu-abu. Karena di situ tadi dikatakan juga para tersangka sempat juga disiksa begitu ya. Tapi saya tidak tahu kebenarannya. Saya ingin ke Pak Helmi dulu, Pak Helmi, seperti janji kita tadi kepada pemirsa, Anda ingin memberikan seruan moral dari PBNU, silakan. Jadi yang pertama, kita ingin memisah tegas antara amaliyah yang dikerjakan, yaitu istighosah, kemudian sholawatan, dengan tindak kriminal, dengan dugaan tindak kriminal, baik itu penipuan maupun pembunuhan. Oke. Kalau kita lihat dari istighosahnya, kemudian sholawatannya, tidak ada yang salah. Oke. Ya. Nah ini berlaku apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya, dalam syarah Sahih Muslim, mengatakan qaulu haqqin urida bihil batil. Ada kalanya perkataan yang baik itu digunakan untuk tujuan buruk. Ya. Nah, maka amaliyahnya itu adalah amaliyah ya sebagaimana amaliyah para kiai kita ya, jadi istighosah, sholawatan. Tetapi perilakunya itu perilaku yang kita lihat, mungkin kita masih menunggu nanti hasil pemeriksaan seperti apa. Baik. Ada kriminalitas soal penggandaan uang, pembunuhan dan seterusnya. Nah, maka untuk itu PBNU mengeluarkan seruan moral. Ya. Yang pertama bahwa betul bahwa Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada manusia. Ya, mujizat kepada Nabi, karomah kepada wali, maunah kepada manusia lainnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani ya, dalam Jami'u Karomatil Aulia, disebutkan bahwa seluruhnya itu digunakan untuk kebaikan.
Maka barang siapa yang menggunakan keistimewaan itu untuk keburukan, itu pasti sihir. Itu pasti sihir? Itu pasti sihir. Ya. Maka untuk itu, karena seluruh sejarah para nabi itu diberikan keistimewaan mujizat, atau para wali songo diberikan karomah, para ulama diberikan maunah dan seterusnya, itu untuk kebaikan. Jadi khairinnas anfa'uhum linnas, untuk kemanfaatan. Baik, jadi ada 5 poin di sini Pak ya, seruan kemudian moral yang kedua, seruan moral kepada seluruh warga masyarakat untuk Islam itu mengajarkan kita untuk berikhtiar. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau sebelum manusia itu mengubah dirinya sendiri. Baik. Jadi yang disebut dengan rizki min haitsu la yahtasib itu adalah keberkahan akibat disebabkan dari ikhtiarnya. Tidak ujuk-ujuk kemudian uang datang tiba-tiba. Jadi ini tidak tanpa bekerja tiba-tiba ada uang melimpah. Tidak tiba-tiba uang datang. Baik. Itu pasti karena ada ikhtiar yang dilakukan. Yang ketiga? Yang ketiga, ini kan sudah lama ya. Jadi sudah hampir 9 tahun. Ini maka untuk itu kami menyerukan kepada aparat untuk segera melakukan, karena yang modus seperti ini kami tengarai. Di Jawa Barat juga ada. Di Jawa Timur banyak. Di Jawa Timur banyak. Di Jawa Tengah ada. Di Jakarta bahkan ada. Ada yang modusnya berkedok agama. Ada juga pengobatan misalnya? Pengobatan dan juga ada berbagai macam skema bisnis keuangan dan seterusnya. Baik. Keempat dan kelima Pak Helmi? Keempat dan kelima, kepada pemerintah untuk segera melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat yang sudah jadi korban. Terus terang kami sudah melakukan cross check dengan Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Mutawakil Allah. Beliau menyampaikan sudah lama PCNU Probolinggo itu menyampaikan hal seperti ini kepada aparat untuk segera ada tindakan. Baik. Kita sudah dengar ya ada seruan moral pemirsa kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini ditangani oleh Rois Am, Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian Kiai Haji Said Akil Sirot juga Ketua PBNU. Semua sudah satu suara, satu visi misi ya, begitu ya Pak Helmi. Saya ingin ke Pak Sodik. Pak Sodik, mendengar tadi ya kunjungan Komisi 3 ya. Komisi 8 ada juga ingin punya rencana untuk menemui taat pribadi misalnya? Kami merencanakan untuk berangkat ke sana, tapi kami lebih kepada memahami, mengkaji, menganalisis apa yang terjadi. Ini sangat memprihatinkan. Kalau sudah lahir tahun 70-an dulu, Pak Harto sempat turun tangan, Ketua MUI saat itu, Profesor Hamka juga sempat turun tangan dan sempat agak terkecoh. Ketika peristiwa ada waktu itu bayi ajaib. Sama fenomena semacam ini. Dan ini terulang. Pertanyaan saya adalah, kok 50 tahun yang lalu dengan sekarang kondisi keberagaman kita, kondisi edukasi kita, itu kan seperti tidak berubah. Ada 4 faktor yang sudah terlibat. Satu adalah agama, selalu membawa agama, ya kan? Yang kedua sihir, kata Ustadz Helmi, sihir. Yang ketiga penipuan. Yang keempat adalah selalu mengiming-imingi sesuatu yang melibatkan masyarakat bawah. Nah, untuk kasus ini ada tambahan loh. Satu, keilmuan. Ada keilmuan, ada intelektual di situ ya? Saya beri contoh ya. Mohon maaf nih Pak Helmi ya. Dulu ada guru besar di UIN, IAIN. Beliau adalah tokoh faham rasionalisme di IAIN. Menjelang akhir hayatnya, beliau itu menghabiskan waktunya di pesantren Salafiyah yang mohon maaf, itu lebih kepada agama tanpa rasio. Kemudian teman-teman yang dari pesantren, mungkin teman-teman Pak Helmi juga nih, kemudian ke UIN, tiba-tiba sekarang menjadi motor loh dalam faham-faham liberalisme. Ini ada apa nih dalam keberagamaan kita, ya, dalam keberilmuan kita? Itu yang saya katakan tidak ajeg. Karena beragamanya tidak ajeg, berilmunya tidak ajeg, maka kemudian dia sangat sangat mudah ditipu oleh fenomena semacam itu. Itu di kalangan intelek, apalagi di kalangan masyarakat bawah, ya kan? Agamanya tidak ajeg, ilmunya tidak ajeg, ada mistis, ada iming-iming, yang mereka kemudian menjadi korban semua. Pertanyaannya adalah yang tadi, sebetulnya edukasi agama kita bagaimana sih? Ya, ada nabi palsu masih laku, kok heran saya enggak? Baik, kita akan lanjut Pak Sodik, kita akan lanjut Pak Helmi ya, saat lagi, tetap. Baik, polisian sudah mengatakan penyiksaan itu tidak ada, tapi kita masih akan melihat lagi perkembangannya ya. Bagaimana kasus berjalan karena sudah olah TKP terhadap yang terakhir ini adalah terhadap almarhum Abdul Ghani. Nah, saat ini saya juga sudah terhubung Pak Sodik, Pak Helmi dengan Pak Asman Afif Ramadan yang juga merupakan kuasa hukum dari istrinya almarhum Ismail Hidayat. Selamat malam Pak Ramadan. Malam, Balkis.
Ya. Pak Ramadan yang bergabung dari kami langsung dari Probolinggo, mungkin kita bisa perbarui setelah olah TKP Abdul Ghani ini apa yang diharapkan oleh pihak almarhum Ismail Hidayat ini? Ya, dari pihak keluarga berharap semua yang tersangka yang ikut terlibat dari ini dibuka semua. Siapa-siapanya, karena ada beberapa orang lagi yang kita indikasi masih belum masuk ke dalam DPO juga, Mas Ian. Yang paling Anda khawatirkan dari proses ini apa, Pak Ramadan? Apa yang takut tidak dikuak dari sini? Yang kita khawatirkan mungkin ada beberapa pejabat, karena ya, Ismail Hidayat itu mengetahui bahwa ada aliran dana kepada para pejabat. Kita nggak tahu posisinya itu sampai atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada mata anggaran itu tadi untuk para pejabat negara. Lah, yang kita khawatirkan orang-orang tersebut tidak tersentuh, yang kita khawatirkan. Nah, sampai saat ini ada tidak pihak dari yayasan untuk kemudian komunikasi dengan keluarga almarhum Ismail Hidayat? Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada satu yayasan pun yang untuk komunikasi dengan pihak keluarga. Seperti masa bodoh gitu kelihatannya. Ada tidak dari pihak keluarga meminta pertanggungjawaban dari yayasan secara langsung begitu Pak Ramadan? Selain dari kepolisian ya? Kalau ke yayasan mungkin kita tidak, Pak, selama ini, Pak. Cuma kapan hari awal-awal hilangnya almarhum Ismail Hidayat, keluarga pernah berkirim surat untuk meminta bantuan menarik mahar, akan tetapi ditolak. Oke, saya ingin tanya, almarhum Ismail Hidayat ini kan juga salah satu petinggi di yayasan ya, menjadi kesultanan juga kan di situ. Ini kenal dengan siapa saja Pak, mungkin yang bisa diberitahukan? Maksudnya? Ya, apakah Ismail Hidayat yang juga dalam lingkaran kesultanan ini ikut dalam, kalau saya pinjam bahasanya ketua yayasan ya, Ibu Marwah Daud itu, pengadaan uang? Ikut tidak dalam proses itu, Ismail? Iya, semua, kalau dalam kesultanan pasti ikut semua, Mbak. Semua ikut, ya, jadi istilahnya sultan itu hanya nama sebenarnya. Meskipun ada gelar untuk maharaja itu tersebut, tapi sultan itu juga istilah lain dari pengepul sebenarnya, kalau saya boleh menyimpulkan. Jadi dia ada beberapa orang lagi untuk mengambil uang, ikut masuk ke dalam padepokan. Rahasia terdalam apa yang almarhum ketahui soal yayasan ini, Pak Ramadan? Kalau informasi dari Ibu BB Rasemjan banyak sekali, termasuk uang yang untuk akte pendirian pada Yayasan Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Itu separuhnya itu ada indikasi menggunakan semen cor. Jadi nggak semua asli. Seberapa besar yang almarhum ketahui soal kwitansi mahar dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi? Kalau masalah itu, kwitansi itu belum jelas saya, Mbak, ya. Tapi yang pasti pastinya beberapa barang-barang yang dapat dari padepokan seperti emas batangan, uang, itu banyak yang palsu posisinya. Justru emas ini saat ini saya bawa posisinya hampir ada 3-4 kilo saya posisinya sekarang ini bawa. Tapi palsu semua itu, Mbak. Berarti benar ya, besi sepuhan semua begitu Pak Ramadan ya? Iya, betul. Oke, Pak Ramadan, kalau saat ini sudah ada olah TKP terhadap Abdul Ghani dan juga klien Anda, almarhum Ismail, Anda menjadi sebagai pengacara dari istri dari almarhum gitu ya. Yang paling Anda harapkan saat ini dari yayasan itu apa begitu? Selain pertanggungjawaban soal siapa yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap Ismail. Jadi begini, Balkis, kasihan terhadap Bibi Rasemjan. Dia dikejar-kejar oleh beberapa orang yang memberikan uang mahar kepada melalui Bibi Rasemjan. Lah, otomatis beliau mengembalikan uang itu sudah ada hampir mendekati angka 4 miliar sudah dikembalikan. Ya, yang lain ini belum dikembalikan, sedangkan Bibi Rasemjan itu dikejar-kejar banyak orang untuk meminta kembali mahar yang sudah dimasukkan. Nah, kalau bisa padepokan mengembalikan uang-uang itu tersebut. Kalau memang posisinya mereka bersedia. Baik, Pak Sodik, Pak Helmi ada yang mau disampaikan ke Pak Ramadan sebagai kuasa hukum dari almarhum Ismail? Ya, pertanyaan saya Pak Ramadan. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ya, kira-kira apa yang akan diungkap oleh almarhum sehingga kemudian mengalami pembunuhan? Kira-kira rahasia besar apa
sebenarnya rahasianya itu simpel sih Pak. Beliau mengetahui barang-barang itu palsu semua, itu mengetahui semua, termasuk banyak uang palsu semua, bahwa itu semua itu hanya istilahnya dibantu oleh jin. Dia baru sadar gitu loh, 2 tahun belakang sebelum dia hilang. Dia tahu beberapa hari sebelum dia hilang, dia sudah terasa. Pernah nggak sebelum meninggal almarhum itu bertemu dengan aparat kepolisian misalnya melaporkan bahwa ini ternyata palsu dan seterusnya? Kalau indikasi ke sana belum, tapi ada beberapa posisinya yang kita ambil dari handphone itu posisinya banyak orang yang melaporkan Ismail Hidayah, tapi posisinya dihentikan oleh seseorang. Seseorang tadi menghentikan untuk agar bisa diproses hukum. Lalu uangnya sebagian dikembalikan. Dan orang tersebut yang melaporkan ditekan untuk berpernyataan untuk tidak menuntut dan menggugat secara pidana perdata. Pak Ramadan, Pak Sodik ingin bertanya. Pak Ramadan. Iya, Pak. Apakah yang diketahui almarhum? Iya. Itu diketahui juga tidak oleh pengurus-pengurus yayasan yang lainnya, oleh petinggi-petinggi yang lainnya? Saya amat dan sangat yakin mereka semua mengetahui, tapi mereka semua nggak berani berteriak karena mereka juga dikejar oleh para santri-santrinya. Mohon maaf, apakah Ibu Marwah Daud Ibrahim tahu tentang apa yang diketahui oleh almarhum? Ibu Marwah Daud amat dan sangat berpendidikan. Beliau bergelar profesor. Kalau beliau nggak tahu, ya saya nggak bisa bicara apa-apa lagi. Itu hak beliau untuk mengatakan tidak mengetahui. Tapi saya yakin beliau mengetahui itu posisinya. Baik, terima kasih Pak Asman Afif Ramadan atas informasinya ya. Yeah. Selamat malam Pak. Malam. Oke, kita harus dengarkan juga kuasa hukum dari taat pribadi ya, M. Soleh ya, dalam cuplikan program kami sebelumnya Kabar Petang. Kanjeng itu tidak pernah ya mengatakan bahwa oh ya saya terlibat, tidak pernah sama sekali. Kasus ini kami tangani itu sejak akhir Mei, itu belum menjadi berita nasional, di mana saat itu ada 7 orang-orang dekat Mas Kanjeng ini yang ditangkapi oleh polisi tanpa pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Tiba-tiba Pak Misal Budianto tanggal 27 Mei diambil di rumahnya pada jam 4 pagi, pada saat sholat mau subuh itu dipukuli segala macam. Nah dari ketujuh ini, mereka ini apa yang disampaikan oleh Bang Berdi Karman tadi memang benar. Ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para tersangka. Nah, di dalam kekerasan inilah sehingga muncul kata-kata pengakuan bahwa oh ini pembunuhan Ismail Hidayah, pembunuhan terhadap Abdul Ghani ini adalah perintah Mas Kanjeng. Jadi ini berdasarkan itu. Nah, itu dari uang duka. Kenapa kita berikan? Oke, mohon maaf ya, saya klarifikasi itu masih pengikut dari taat pribadi. Anda melihat? Saya pertama ingin juga mengklarifikasi ya, bahwa pengikutnya Dimas Kanjeng itu bukan santri, tapi pengikut ya. Oke. Dan yang kedua... Kenapa Anda tidak mau katakan santri? Ya kalau santri itu dia belajar kepada kiai, kiai itu ada pesantrennya, sementara seorang kiai itu harus punya beberapa syarat. Sebagai seorang yang alim, wirai, menguasai, ya, sidik, fatona, amanah, tabligh ya. Nah, sementara kita tidak melihat Dimas Kanjeng dalam posisi seperti itu. Jadi pertama saya ingin mengklarifikasi ya bahwa tidak tepat penggunaan santri, istilah santri ya, karena tidak sedang belajar, tidak sedang terbol ilmu kan, tidak sedang belajar, tapi sedang bermimpi. Meskipun tadi klaim dari taat pribadi, sholat bacaan sama, caranya berdoa sama. Tadi yang saya katakan, ya, ada kalanya perkataan baik itu digunakan untuk hal buruk. Contoh ISIS itu kan jihad Allahu Akbar, tapi dia ngebom sana sini, bunuh sana sini. Kita pertanyakan, apakah kalimat Allahu Akbar itu salah? Itu benar, tapi perilakunya yang tidak benar. Jadi yang dilakukan oleh Dimas dan pengikutnya mungkin ya, sholatnya mungkin benar, amaliyahnya semua benar, tapi perilaku menyimpangnya ini seperti penipuan, kemudian ada dugaan pembunuhan dan seterusnya, itu yang salah tentunya. Oke, PRNU yang juga mungkin banyak juga di Probolinggo ya Pak ya. Ini bagaimana merangkul teman-teman yang mungkin saat ini masih jadi pengikut, belum tahu sebenarnya maknanya apa sih di balik ini semua? Kalau kami melihat, ya ini sebetulnya karena krisis ekonomi, ya, kan gini rasio kita kan 0,4 ya. Kemarin ada koreksi 0,39, kita nggak tahu yang persis mana. Tapi ini karena ada ketimpangan sosial, krisis ekonomi, melahirkan orang sehingga ingin cepat. Dan mereka bermimpi lalu. Dan ini menurut saya
harus ada langkah-langkah pemerintah dalam bentuk program-program yang real kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Oke, Anda berpikir tidak Pak Sodik bahwa ormas-ormas besar harus turun mungkin ke tempat-tempat yang sudah terkena pengaruh, yang masih butuh lagi pencerahan, bagaimana? MUI saya kira bisa masuk, masuklah tapi dengan cara yang bijak, tidak menambah kehebohan. Kalau cukup oleh PWNU, saya kira PWNU saja. Bisa diidentifikasi kok, ini mayoritas dari mana, ya untuk proses katakanlah rehabilitasi itu. Tapi yang menarik bagi saya adalah yang tadi, proses keberagaman kita, kemudian selalu melakukan penipuan, ada program pemerintah tentang kemiskinan kan, banyak, tapi kenapa lebih tertarik ini? Dan yang ketiga adalah, ini kan lembaga besar, ya kan? Kenapa kita selalu terlambat mengantisipasi hal-hal yang sebetulnya dari awal ditemukan loh, ini ada keanehan. Baik, setelah ini saya akan tanya Pak Sodik, ini butuh pembaruan. Selain PBNU dengan seruan moral, apa yang ingin dilakukan oleh Komisi 8, kita juga ingin dengar sesaat lagi ya Pak ya. Dan apabila nanti pada akhir dari kasus ini, tetap akan ada pro kontra yang sangat besar, apa yang harus dilakukan? Sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, saya bisa katakan ini harus adu kuat persepsi, adu kuat retorika, karena keyakinan bisa sangat berubah dengan semudah itu. Anda bisa katakan apa Pak Helmi untuk umat mungkin yang sedang menyaksikan saat ini? Ya, seruan moral dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada seluruh warga NU khususnya dan rakyat Indonesia, marilah kita bekerja secara realistis, berusaha secara terukur. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri kan beliau adalah seorang pedagang. Jadi untuk mendapatkan rizkinya, beliau tidak kemudian mujizat, ya Allah kasih aku duit sekian miliar gitu. Tapi beliau itu berdagang. Ya. Maka dalam konteks ini kita jangan tertipu dengan bujuk rayu, bersimbol agama dan apapun ya, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian. Dan kami menghimbau kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang solusinya ini lebih segera ya, kepada korban-korban, karena kita tahu, saya kemarin dapat laporan dari Gus Ipul, Wagub Jawa Timur, kemudian juga Kiai Mutawakil, ada yang sudah menjual warisnya, ya, tanah sawahnya dijual, ya. Ada yang sudah menginvestasikan 300 juta dengan iming-iming 3 miliar, tapi sudah 5 tahun juga, 4 tahun juga tidak kembali juga. Baik, Jadi mari kita bekerja secara lebih realistis. Baik, menyambung soal realistis, masyarakat akan lebih realistis jika langsung ada hasilnya uang. Apa yang Pak Sodik akan lakukan? Satu adalah kita mulai dengan penegakan hukum, dituntaskan. Yang kedua, program-program pengentasan kemiskinan, dari Kemensos ada, dari Menteri Desa ada, dari KM ada. Anda yakin nggak program Kemensos bisa mengalahkan uang yang bisa diadakan hanya dengan 2-3 hari saja? Dengan penjelasan dari pemerintah daerah, dengan proses edukasi, proses sosialisasi, maka saya katakan tadi, satu adalah tegakkan hukum, yang kedua program pemerintah harus lebih masuk, yang ketiga adalah penjelasan dari pemimpin formal dan non-formal di Probolinggo. Pemerintah daerah mulailah memberikan penjelasan apa yang sesungguhnya, tokoh-tokoh, ulama-ulama turun. Anda ada pesan untuk petinggi-petinggi yayasan yang saat ini masih mungkin bersuara sama? Untuk pengurus yayasan, saya kira ajaklah mereka melihat lebih realistis apa yang terjadi. Mohon untuk bisa menahan diri ya dari katakanlah provokasi atau penjelasan yang mungkin istilah saya adalah pembodohan. Baik. Anda berdiam saja dulu, biarkanlah tokoh-tokoh formal memberikan penjelasan yang lebih masuk. Terima kasih Pak Sodik, terima kasih juga Pak Helmi sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam ya. Terima kasih juga tadi kepada Pak Afif Ramadan ya sebagai kuasa hukum almarhum Ismail Hidayat. Kita masih akan lihat bagaimana jalannya kasus ini. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa.